hutan karena di wilayah kecamatan Cipasar, kecamatan Paulan itu ada yang namanya hutan konservasi yang harus dijaga ekosistemnya. Yang kedua, saya juga tugasnya juga edukasi terhadap lingkungan. Makanya saya kalau lihat sampah di mana-mana itu suka gatal ngomong. Nah, kebetulan desa kita tadi juga termasuk desa yang penerima manfaat sarana air minum bersih dalam program Konsimas, yang dimana dalam program tersebut harus dipenuhi yang namanya universal access. Apa itu universal access? Universal access itu ada 100, 100-nya sarana air minum bersih, yang kosongnya 0 pemukiman kumuh. Alhamdulillah pemukiman kumuh udah yang terlalu banyak karena ada program Tuti Lahu. Terus buat sarana air bersihnya tinggal dusun 1 yang ada di RW 01 sampai RW 02 itu yang belum terlayani. Yang 100%-nya sanitasi lingkungan, termasuk di dalamnya limbah cair dan sampah. Namun dalam perjalanan waktu dari 2014 yang namanya sampah sampai saat ini belum ada solusinya. Setiap mustus yang dilakukan setiap tahun, masalah sampah itu suka dikemukakan. Namun sampai saat ini belum ada solusi. Mudah-mudahan pada kesempatan ini dari pihak IPDN bisa membantu mencarikan solusi untuk penanganan sampah di wilayah Desa Ciptasari, yang mana permasalahan sampah di Desa Ciptasari, yang pertama masih ada warga dan pelaku usaha, dalam hal ini pabrik tahu, baik pabrik tahu yang ada di dalam Desa Ciptasari maupun pabrik tahu yang ada di luar Desa Ciptasari, itu membuang limbah sampahnya ke sungai, Pak. Saya juga pernah beberapa kali melaporkan baik ke Dinas Lingkungan Hidup, itu belum ada tindakan dari, meskipun dari Dinas Lingkungan Hidup sudah sidak ke pabrik tersebut. Yang kedua, banyak warga yang membuang sampah ke area Exco Cisundawu, pinggir jalan protokol dan pinggir jalan desa. Kebetulan di wilayah Desa Ciptasari itu ada lahan bekas Exco Cisundawu. Kan tadinya Exco Cisundawu itu mau melintas dusun 3 sama RW 09, namun tidak jadi sehingga dialihkan. Lahan tersebut dimanfaatkan warga untuk baik warga lokal Desa Ciptasari maupun warga luar Desa Ciptasari itu kebanyakan membuang sampah ke area Exco Cisundawu. Kalau nggak percaya, mari kita sidak, pasti banyak titik-titik tempat pembuangan sampah. Yang selanjutnya yaitu belum tersedia TPS, TPA dan pengelola sampah di wilayah Ciptasari. Maksudnya dari pihak desa juga bukan maksud tutup mata, sudah melakukan pengajuan proposal melalui program TPS 3R, namun kendalanya belum ada lahan untuk pembangunan tersebut yang jauh dari pemukiman warga. Terus yang selanjutnya, belum dibuatkan perdes tentang larangan membuang sampah sembarangan, sehingga tidak punya kekuatan hukum untuk menindak dan memberikan peringatan. Jadi kalau kita secara individu melarang kepada oknum yang membuang sampah, kita juga malah dilaporkan. Saya sendiri pernah 2 kali dilaporkan sama warga
gara-gara saya menegur, dia nggak terima. Saya dilaporkan sama yang pertama oleh warga tersebut, yang kedua oleh pihak perusahaan. Karena saya juga kan namanya aktivis belum bidang kebenaran dan desa. Mungkin itu permasalahan sampah. Mudah-mudahan dari permasalahan ini, karena saya pernah dengar kata-kata Pak Haji Doni, Bupati Sumedang. Dia bikin gini, Sumedang bisa sesukses ini karena berawal dari permasalahan yang cepat dan tangkap dicarikan solusinya. Mudah-mudahan ini juga dari pihak PDN, saya mohon bisa mencarikan solusi untuk masalah sampah yang ada di desa kita tadi. Mungkin sekian dari saya. Pak Roy, ada tambahan? Terkait ini, mengatur bisa sama. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya mungkin ini gambar bukan sebarang gambar, walaupun seperti gambar anak SD, tapi ini banyak yang merugikan, gitu ya. Nah ini di sini dia masih ada warga dan pelaku usaha pabrik yang membuang sampah dan limbah ke sungai. Ya, apa ini? Contohnya gambar ini. Banyak perusahaan yang di wilayah Desa Citasari, ya, misalkan dari arah Bandung ke Sumedang, Sumedang ke arah Bandung, ini ada 5 pabrik yang membuang IPA-nya, gitu ya. Walaupun itu masih ada IPA 1, IPA 2, IPA 3, tapi tetap limbahnya ke sungai. Nah ini dampaknya membuahkan menjadi bau, gitu kan. Nah yang ke jalan ini banyak warga yang membuang sampah. Ini kesadaran warganya yang susah. Kenapa kita tidak bisa menegur? Karena perdesnya yang kita tidak menguatkan untuk menegur orang yang membuang sampah tersebut. Jadilah menumpuk di jalanan. Banyak Bu, dari Toa Sisudawu ke jalan yang mau ke Cadas Merah itu, termasuk di wilayah RW 1 dan RW 9 itu RW 3 banyak di jalan sampah. Termasuk dari jalan desa ini pun gorong-gorongnya banyak sampah. Karena kenapa? Warga itu ditolak untuk membuang sampah ke TPS yang ada di Pasar Tanjung Sari karena penumpukan sampah. Itu Bu, kendalanya. Jadi banyak warga yang membuang sampah sembarangan di jalan. Akhirnya tumpukan sampah itu membendung aliran sungai. Jadilah banjir di wilayah Kabupaten Sumedang seperti Tomo, Indramayu. Dampaknya dari mana? Ya dari kita, gitu ya. Bukan dari kita semua, tapi banyak aliran sungai yang menuju ke arah Indramayu dari hulu kita. Nah, alhamdulillah ini stop sampah. Kenapa kita stop sampah? Belum ada di wilayah titik-titik tersebut karena perdes atau perdesnya tentang lapangan membuang sampah kita belum ada. Gitu. Kalau misalkan disediakan dari pemerintahan tersebut atau setempat, dikasihlah tiap RW ada slogan membuang sampah untuk titik-titik tersebut. Jadi kita akan menerapkan ini rawan sampah kita terapkan. Kita rawan sampah kita terapkan untuk stop sampah. Kenapa? Alhamdulillah, walaupun di sini banyak yang membuang sampah, wilayah kita selalu memilah, jadikan hal yang positif saja. Kita ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Botol ini kita jadikan impak untuk ke masjid. Dampaknya. Kenapa? Untuk apa impaknya? Bentuk botol. Ini hanya satu cerita aja, Bu. Hanya ada satu cerita, bukan di tempat manapun. Ini untuk seluruh warga. Daripada dibuang, ini jadi kita ceritakan kesimpulannya, Bu. Daripada dibuang, per orang itu kita impakkan botol tersebut, pilahkan seperti yang di situ di desa. Untuk apa? Impakkan kepada masjid yang kita ada, tidak misalkan untuk kita tidak bisa ngasih uang, tapi kita bisa ngasih botol sampah yang bermanfaat.
Misalkan banyak sampah botol yang dikumpulkan, dijual, uangnya menjadi uang, kita jadikan infak. Nah, infak itu misalkan di dalam masjid tidak punya alat untuk misalkan piring atau sendok atau gelas, belikanlah alat-alat untuk minum. Contohnya, belikan gelas, tulisan si gelasnya, gelas hasil sampah, hasil infak dari sampah. Ini di alhamdulillah salah satu dari warga kita ini udah terjalin, ada terjalin sampah yang dikumpulkan, kita udah terbatas. Ada yang bermanfaat, tapi ada yang tidak bermanfaatnya apa? Membuang sembarangannya itu. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi tentang sampah. Masih ada warga yang